warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umuy salam sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam umuy pulang pengajian nemu duit 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kamera duduk aja kayaknya. Kasihan di belakang. Duduk. Ya, biarin nggak kena. Palanya gimana itu? Proyeknya palanya nih. Pausat tengah. Itu nggak kena proyektornya. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para kiai, para ustaz, tokoh sesepuh kita, khususnya di dusun Kampung Sayur, Kebon sayur. Alhamdulillah, kalau begitu jamaahnya masih sadar. Baru kali ini penceramah di demo sama jamaah. Kita doakan ulama-ulama yang ada di kebun sayur ini senantiasa sehat, panjang umur. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Amin. Diberikan kesabaran dalam membimbing kita semuanya menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Lurah yang kami hormati, Bapak siapa tadi namanya? Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, sarjana ekonomi ya. Alhamdulillah beliau merangkap 2 jabatan, 1 presiden, 1 lurah. Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kesehatannya, Amin. ditambah-tambah amanahnya, Amin. ditambah-tambah istrinya. Ini enggak, Pak Lurah istrinya ikut enggak? Alhamdulillah enggak ikut, istrinya aman. Kita doakan yang paling terpenting beliau sehat, amin ya rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati ada Kapolsek
ada Bapak Babinsa, ada juga tadi Bapak Babin Katipmas. Mohon maaf, Bumi tidak sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Benar. Dan tak lupa para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap jerih payah perjuangan para panitia, tenaga, materi, pikiran, apapun bentuk yang andil dalam ini acara, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan panitia masuk surga duluan. Amin. Kalau masuk surga duluan, nantinya duluan. Hapus mau diaminin loh. Enggak ya? Insya Allah panitia mah sabar. Walaupun gak kebagian makan, yang penting jamaahnya makan. Masih ada makan nasi. Panitia mah sabar. Walaupun gak kebagian kopi, yang penting mah jamaah ngopi. Udah pernah ngopi belum? Ngopi kayak yang memulai hormati pengurus musolah apa namanya? Miftahul Huda Al-Mukarram Ustaz Dr. Randes Sobirin. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin ya Rabbal. Kata beliau tadi, hiduplah seperti duit. Mudah-mudahan jamaahnya banyak duitnya. Amin. Ya, amin ya Rabbal. Kalau udah banyak duit bisa bayar utang ya. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa yang Umi hormati, yang Umi banggakan, santriwan, santriwati, para pemuda, para pemudi, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelihatan sih banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak mah nggak ada, nggak tahu ini. Cuma dikit doang. Di jalan. Ya? Oh bukan di jalan Pak, di seberang sana. Kalau di jalan ketabrak mobil. Oh iya benar. Di jalan. Mudah-mudahan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, warga, masyarakat dusun kebun sayur selalu dimuliakan Allah. Amin. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sedih Allah bahagiakan dunia akhirat. Yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Segala harapan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tak lupa yang Mumuy cintai, teman-teman Mumuy itu yang kecil-kecil. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Istri tercinta Mumuy, alhamdulillah selalu mendampingi selama perjuangan safari dakwah. Minta doanya supaya sehat, panjang umur. Ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini bersyukur kepada Allah atas diutusnya manusia yang membawa kebahagiaan, yang membawa keindahan, yang membawa kesejukan, yang nantinya akan membawa keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kami yang berkumpul malam ini ya Allah, Engkau selamatkan dunia akhirat. Pandang kami dengan penuh kemuliaan. Amin ya Rabbal.
yang hari ini kami merindukan beliau, yang hari ini malam ini kami berkumpul ingin berjumpa dengan beliau. Sebentar ada iklan lewat. Koma mengikuti sunnah-sunnahnya, diakui sebagai umatnya, diberikan syafaat kelak yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan luar biasa yang Mumuy rasakan malam ini bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Mumuy hanya membayangkan sedang kehadiran Mumuy saja begitu istimewa, masyarakat kebun sayur menyambut. Sedang yang hadir baru Mumuy saja begitu luar biasa bahagia masyarakat kebun sayur, apalagi kalau yang datangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sedangkan Mumuy dengan Nabi Muhammad tidak ada seujung kukunya pun, bahkan jauh antara langit dan bumi. Tapi ini semua ternyata jamaah masyarakat kebun sayur adalah pecinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak Lurah, begitu Mumuy datang, ibu-ibu pada manggil Ustaz. Artis. Mereka nyamput, Masya Allah. Ya, ada yang ngomong, ya Allah kecil amat. Alhamdulillah, panitia undangnya yang kecil karena yang kecil mah serba pas. Digendong masuk, mana-mana masuk. Hanya tadi udah jalan dari situ langsung digendong ke sini. Kalau penceramah kecil mah enak digendong. Coba kalau penceramannya segede Pak Lurah, di sini aja panitia nggak gendong. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 12 Rabiul Awal, hari Senin, hari di mana seorang paman yang pada akhirnya dia menentang dakwah ponakannya, yang pada akhirnya dia memusuhi ponakannya, yang pada akhirnya dia hampir membunuh ponakannya. Tapi satu kali Abu Lahab pernah bahagia ketika mendengar berita bahwasannya putra Abdullah telah lahir, yang diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib ialah Muhammad, yang artinya manusia terpuji. Bagus nih kalau punya anak kasih nama Muhammad. Dalam kitab dijelaskan rumah yang namanya ada Muhammad itu rumah sering pakai kumpul sama malaikat. Bahkan malaikat api neraka gak bakal ridho membakar orang yang namanya Muhammad. Ustaz, nama saya udah kandung gak ada Muhammadnya, tambahin gak apa-apa walaupun di KTP-nya gak ada. Contoh Pak Lurah namanya Pak Soekarno, ganti ditambah Muhammad Soekarno. Boleh nggak? Boleh. Nanti bikin nasi uduk, sembelih kambing, cukur jangan. Gak apa-apa. Kalau namanya Sarpin tambah Muhammad Sarpin. Kalau namanya Amin doang tambah Muhammad Amin. Yang namanya neraka tuh nggak bakal ridho ngebakar yang namanya Muhammad. Makanya yuk dari sekarang ibu-ibu jangan sok-sokan punya anak namanya kayak artis Chelsea, Bertio, panjang lebar. Udah, nama mah sesuai dengan nama-nama syariat Islam kalau punya anak, ya Bu. Jangan sok-sok
Google. Ditanya, Bu, artinya apa? Nggak orang ngertos. Yang penting bagus, tapi nggak tahu artinya. Kadang-kadang ada ngasih nama anak diambil dari ujung bapak emaknya. Nama bapaknya Abbas, nama ibunya Kokom, diambil ujungnya Baskom. Ini bagus. Nama di langitnya Ahmad, nama di buminya Muhammad. Suwaibah termasuk adalah ibu sesusuan beliau. Yang menyusui Nabi Muhammad selain Halimatus Sa'diyah adalah Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Ketika itu Suwaibah datang ketemu Abu Lahab. Ya Abu Lahab, ponakanmu udah lahir. Ponakanmu Muhammad sudah lahir. Maka Abu Lahab ini gembira, senang waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iklan. Lanjut. Sebetulnya yang berisik mah yang depan doang. Yang belakang udah nggak berisik. Sama kayak jamaah, yang belakang nggak diem, depan sih. Tahu aja. Bu, yang belakang masih hidup, Bu. Yang sebelah sini masih hidup, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng sallallahu alaihi. 100 onta mahal. Dulu budak itu harganya mahal, seharga 100 onta. Maka secara tidak langsung ulama menafsirkan, secara tidak langsung Abu Lahab pernah menyedekahkan uangnya, mendermakan hartanya, telah melepaskan Suwaibah sebagai budaknya seharga 100 onta. Luar biasa. Berarti secara tidak langsung Abu Lahab merayakan kelahiran Nabi. Singkat cerita, mati Abu Lahab. Modiar Abu Lahab. Baik Abu Lahab. Matinya Abu Lahab nih. Singkat cerita, Sayyidina Abbas bermimpi ketemu Abu Lahab di neraka. Begitu di neraka disiksa, tapi kata Abu Lahab, ya Sayyidina Abbas, wahai saudaraku, ketahuilah aku disiksa oleh Allah karena aku tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman kepada Allah. Tapi ketahuilah, setiap hari Senin tanganku, jemariku keluar air. Setiap itulah aku bisa minum dari jemariku ini. Sebab kenapa? Sebab aku pernah bahagia ketika lahirnya Muhammad Sallallahu. Kesempatannya banyak, Bu. Kesempatan banyak. Sekelas Abu Lahab yang kafir, sekelas Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah, ternyata masih Allah muliakan setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah bahagia waktu hari Senin kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi masyarakat kebun sayur. Ya Allah, yakin Nabi Muhammad tidak akan lupa. Betul? Betul? Insya Allah mudah-mudahan masyarakat kebun sayur lebih duluan masuk surganya. Jangan lupa gotong mumui. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka jangan pernah putus asa. Nabi Muhammad membuka peluang begitu lebar untuk umat. Jangan pernah diri ini merasa saking banyaknya dosa, ujung-ujungnya udah kandung hancur, mending hancur sekalian. Jangan. Rahmatnya Allah itu luas. Doa Nabi Muhammad itu ditunda, nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, setiap doa-doa Nabi semua dikabulkan. Bapak Ibu, umat Nabi Nuh hancur, tenggelam doa Nabi Nuh. Umat Nabi Musa hancur, tenggelam bersama Raja Fir'aun karena doanya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad
Doa itu kata Nabi saya akan panjatkan kelak yaumil kiamah bagi umat-umat saya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa itu supaya masuk surga bersama Amin. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus asa. Sebab kata Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati. Kata Nabi Muhammad, syafaatku akan kuberikan kepada umatku pelaku-pelaku dosa besar. Siapa pelaku dosa besar? Kita. Bu. Siapa pelaku dosa besar? Pak. Siapa Pak? Pak Lurah. Pengurus sembarangan. Kata yang belakang. Ini orang baik, Kata insya Allah, amin kata ya yang Rabbal. belakang. Bisa jadi nanti masuk surga Pak Lurah yang mimpin, benar? Benar, Amin amin. ya Rabbal. Alamin. Tapi kalau nanti di akhirat nggak ketemu Pak Lurah, kita cari bareng-bareng, kita gotong Pak Lurah ke surga. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Bu, Pak, kita ini pelaku Dosa. dosa, termasuk yang ngomong di depan. Jangan ngelihat sorbannya, jangan ngelihat kecilnya, tapi lihat apanya ibu-ibu sembarangan. Mohon maaf ibu bapak, mohon maaf ya. Kita semua ini harus mengakui datang ke majelis ini bawa Dosa. bawa kesalahan. Betul. Oh. Termasuk yang ngomong di depan. Nggak mentang-mentang yang ceramah itu yang paling mulia, bukan. Jangan pernah terkecoh dengan yang namanya casing. Betul. Betul. Tidak semua yang pakai jubah itu ustaz. Iya. Pergi ke Mekah. Di Mekah itu banyak yang pakai jubah tapi tukang ramban kambing. Nah, tidak semua yang berjubah itu yang pakai sorban ahli surga. Penentuan ahli surga itu bukan yang sering pakai sorban. Ini mah kita ngikutin Nabi Muhammad, ngambil berkahnya. Betul? Yang ditentukan ahli surga oleh Allah itu adalah biqalbin salim. Bukan yang wajahnya cantik, bukan yang wajahnya ganteng. Kalau seandainya surga buat orang kaya, hendak kemana orang miskin akan berlayar. Betul? Betul. Kalau seandainya surga bagi pejabat, hendak kemana yang nggak punya jabatan. Betul? Betul. Tapi Allah nggak ngelihat itu. Allah nggak menyaksikan siapa dia gantengnya, bagaimana dia cantiknya. Tidak dilihat hartanya, tidak dilihat fisiknya, tidak dilihat dari jabatannya. Yang Allah lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah ahli surga adalah yang takut kepada Allah. Betul? Betul. Betul? Betul. Walaupun pakai peci tapi nentang Allah, tetap laknat di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi kita belajar supaya tidak mudah merendahkan orang lain. Boleh jadi tetangga kita kehidupannya sederhana, bajunya cumpang-camping. Boleh jadi dia malam-malam banyak tahajud daripada kita. Benar? Jadi jangan suka menjudge orang dari casing. Mentang-mentang ini orang badannya tatoan, dia sering kelihatan sama kita keluyuran malam. Mulut kita ini kotor, suka jelek-jelekin orang. Malu maulid tiap tahun mulutnya kotor. Nabi Muhammad gak ngajarin begitu. Akhlak Nabi Muhammad mulutnya santun, lisannya santun. Kita malu maulid tiap tahun mulut kita jelek-jelekin tetangga. Ada yang begitu ada? Banyak. Di kampung Memui banyak. Ini kebanyakan mulut ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang pengajian bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena ngomongin beseknya panitia. Itu akhlaknya tidak pernah pendendam, tidak pemarah, kata-katanya lembut. Siapapun yang mendengar pembicaraan Nabi Muhammad pasti terpikat. Senang orang dengarnya. Dihina Nabi Muhammad senyum, dilempari kotoran Nabi Muhammad senyum, diludahi Nabi Muhammad senyum. Akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan
Ketika kita dilempar kotoran, kita lempar dengan bunga. Iya Ustaz, kata Pak Lurah, masyarakat saya juga begitu. Dilempar kotoran, dilempar bunga sama mereka, tapi nggak ketinggalan potnya. Lumayan pot bunga dilemparin, kepala orang pecah. Nah, dia belajar dari sekarang. Di Jazirah Arab di Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy sengaja dia ambil orang buta, ditaruh di sepertiga jalan. Orang buta ini menjelek-jelekan Muhammad, menjelek-jelekan Nabi. Dia ngomong padahal dia buta, gak pernah ngeliat Nabi, karena diperintah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kata orang buta ini bilang, jangan percaya kepada tukang sihir. Muhammad itu pesihir, Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pemohong, kadzab, pemohong. Nabi dengar, pulang Nabi ke rumah. Kata ini Nabi, wahai istriku bikin bubur. Untuk apa ya Rasulullah? Udah tenang aja, Nabi juga tahu. Bikin bubur. Datang ke sepertiga jalan ini, di pertigaan jalan. Ini orang buta masih menghina Nabi Muhammad. Disuapin sama Nabi Muhammad. Ngomong sama Nabi Muhammad, sama yang nyuapin. Yang nyuapin saya, jangan percaya Muhammad. Padahal yang nyuapin Nabi Muhammad. Hebat apa enggak coba? Kalau kita Pak Polisi, kalau kita yang digitukan, jual gua boleh nih. Gimana kita keluar nih? Gaya kita keluar, padahal bisa pergi kabur. Bener. Ahlak kita mah kayak ahlaknya ahlak rimba. Bener lah. Kejar-kejaran, balas-balasan, na'udzubillahi min dzalik. Padahal maulid tiap tahun, ahlak Nabi gak pernah nempel. Sama tetangga musuh-musuhan, sama tetangga marah-marahan, baru nengok mukanya doang, udah malas keluar. Enak saya ngeliat dia, udah tutup lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Belajar ya Bu, belajar supaya tidak membenci. Amin ya Rabbal. Terus ini Nabi Muhammad ngasih makan sama orang buta nih, terus ngasih makan. Tapi saat itu Nabi Muhammad meninggal dunia, ibu bapak. Setelah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar ini ke rumah Siti Aisyah, rumahnya Rasulullah. Wahai Siti Aisyah, amalan apa lagi yang belum saya lakukan yang biasa Nabi lakukan? Kata Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu tiap pagi ngasih makan sama orang buta yang ada di sepertiga jalan, di pertigaan jalan itu. Betul? Iya. Tiap pagi ngasih makan bubur. Maka Sayyidina Abu Bakar datang sama orang buta ini. Ternyata nggak dengar nih Sayyidina Abu Bakar, ini orang buta masih menghina-hina Nabi Muhammad. Jangan pernah percaya Muhammad. Muhammad itu kadzab, bohong. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu banyak. Sayyidina Abu Bakar gemetar, pengen pukul nih orang buta. Tapi ingat bahwasannya beliau sahabat Nabi. Beliau kasih makan orang buta dengan kasar, karena merasa jengkel. Maka kata orang buta, siapa kamu? Kamu bukan orang biasanya yang ngasih saya makan. Kamu kasar. Orang yang biasa memberikan saya makan lembut, santun orangnya, kata-katanya lembut, kata-katanya menyejukkan. Kamu bukan orang yang biasanya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, hei orang buta, yang kau maksud adalah yang kau hina, yang kau maksud adalah orang yang kau benci, yang kau maksud adalah orang yang kau jelek-jeleki, orang yang kau fitnah. Dialah Muhammad, wahai orang buta. Maka orang buta ini nangis Bapak Ibu. Langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya Allah, ternyata dengan akhlak bisa membawa manusia ke tauhid kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkahnya dari Nabi Muhammad. Akhlak kita dirubah oleh Allah, diangkat derajat kita dengan akhlak yang baik. Makanya tadi mahalul qiyam,
sama kiai dipimpin mahalul qiyam, bu, kalau lagi mahalul qiyam mujahadah sungguh-sungguh, meremin matanya, ngomong di dalam hati begitu, ya Nabi salam alaika, meremin matanya bu, dimeremin ngomong, ya Rasulullah akui kami umatmu ya Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami bisa menatap engkau walaupun tidak di dunia melewat mimpi, setidaknya di akhirat. Itu akan merusak keadaan rumah tangga kita. Betul? Kalau keinginan. Tapi kalau untuk kebutuhan, karena di sisi lain ada manfaat, ada madorot. Cuman kadang-kadang madorotnya banyak, maka perlu hati-hati, harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mungkin mau tanya, lebih banyak keinginan apa kebutuhan? Bu, maka dari itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hidup saya cukup, amin. Hidup orang yang cukup mah bahagia. Ya, mobil punya cukup, ya Allah. Ya, istri cantik cukup, ya Allah. Anak 15 cukup, ya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Bu ya, doain. Karena kata salah satu seorang sayyid bilang ketika mahalul qiyam, setiap kotoran-kotoran hati ini diangkat oleh Allah, karena di situ diturunkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelas Abu Lahab pun diberikan keringanan karena memperingati Maulid Nabi. Yakin Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa. Jangan lupakan kami ya Rasulullah. Kami yang datang banyak kekurangan, kami yang datang banyak dosa ini lewat engkau, lewat Nabi Muhammad. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, saya adalah keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Pertama yang hampir disembelih itu Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim punya istri dua, Pak Lurah. Dua polisi. Polisi kan berani. Dua. Jadi dua. Nabi Ibrahim punya istri dua. Berapa Pak? Dua. Berapa Bu? Dua. Dua amat dua. Pak Ustadz kayak dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama Siti Sarah, kedua Siti Hajar. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Lahir anaknya Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Nabi terus ke bawah dari kalangan Bani Israel. Nabi yang dari kalangan Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ishak, yang dimana sekarang Al-Aqsa. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Al-Aqsa untuk Nabi Ishak, kalau Haromain itu untuk Nabi Ismail. Lupa pada lihat sejarah. Ya, orang-orang Yahudi zaman dulu kalau perang sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka kalau mau perang nyebutin Nabi Muhammad supaya dapat kemenangan, karena mereka tahu dalam kitab bahwasanya akan lahir dari keturunan Nabi Ibrahim seorang nabi akhir zaman yang terpuji, yang mulia. Maka kalau orang-orang Yahudi perang nih, orang Israel perang dulu sebelum Nabi lahir, bijahi Muhammad ya Allah, menangkan peperangan kami, menang mereka. Tapi begitu Nabi lahir, mereka tidak menerima, karena mereka kira Nabi yang dimaksudkan itu dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Akhirnya mereka pun menjadi pembangkang, mereka pun jadi sombong, tidak mengakui Nabi Muhammad. Sampai sekarang pun mereka masih memusuhi kita karena tidak mengakui Muhammad. Mudah-mudahan mereka yang saat ini Palestina
sedang diserang oleh orang-orang Israel, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Alamin. Bapak Ibu, keren. Kemarin belum lama ada berita ketika Hamas menyerang Israel. Begitu menyerang Israel, ada laki-laki tua yang memohon bahwa jangan bunuh saya. Maka kata orang Palestina Hamas ini bilang, hei orang tua, kami Islam pencinta Muhammad, kami mengikuti Nabi Muhammad. Ketika Nabi perang menyampaikan kepada prajuritnya, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan rusak rumah-rumah ibadah mereka. Itu akhlak Nabi Muhammad. Padahal ini orang Hamas sudah disakiti oleh orang Israel, tapi masih menunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Kita yang ibadah tinggal enak, sholat dekat, tapi Masya Allah susahnya, akhlaknya masih hancur kita. Mereka walaupun dalam keadaan genting masih menerapkan akhlak Nabi Muhammad. Kita lagi santai-santai, nggak perang nggak apa, cuman belajar akhlak susah. Sama orang tua berani ngelawan, sama suami berani ngelawan. Benar? Benar? Mikir Pak, jangan betul doang, kita ini anak. Betul. Benar? Masya Allah, mudah-mudahan Palestina mendapatkan kemenangan. Amin ya Rabbal. Kita nunggu Imam Mahdi doang. Palestina selamat menang, Imam Mahdi turun, siap-siap kita. Berakhir dunia ini Bapak Ibu. Hati-hati, waspadalah. Udah siap Pak Lurah? Belum? Pak Polisi sudah siap? Karena memang begitu Pak Polisi keterangannya. Kalau Palestina mendapatkan kemenangan, Palestina mendapatkan kemerdekaan, turun Imam Mahdi, siap-siap dunia. Ini langsung. Apa yang mau dibawa? Benar. Maka lewat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nabi Ibrahim punya istri dua, Siti Sarah sama Siti Hajar. Nikah sama Siti Sarah lama nggak punya anak. Ngomong Nabi Ibrahim, Siti Sarah boleh nikah lagi nggak? Berani Nabi Ibrahim. Kalau Pak Polisi belum tentu berani. Ya, jenderal juga belum tentu berani. Mungkin di depan anak buahnya syok. Kalau di rumah nama sama kita. Kalau di atas panggung tuh meraung, gila di rumah meong. Ini bukan karena takut, bukan, tapi menghormati istri ya Pak ya. Ya memang laki-laki harus lemah lembut sama istrinya, betul. Mudah-mudahan Mumi adalah seorang suami yang lemah lembut sama istrinya. Mumi gak pernah marah sama istri Mumi. Insya Allah gak pernah marah, paling cuma diam. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu bukan tentang pertengkaran. Kamu kuat, saya kuat, kamu bisa, saya bisa, nggak begitu. Ada api, ada air. Salah satu harus ada yang mengalah, betul. Ada kalanya perempuan jadi api, laki jadi air. Ada kalanya laki jadi api, perempuan jadi air. Ya, begitu melihat suami ibu marah-marah, jadi air ibu bawa sama ember. Jangan, bukan begitu. Laki kali ngomong, dengerin Bo. Kalau laki jadi lagi ngomong, ngoceh-ngoceh, marah-marah, usahakan ibu jadi air, lebih baik diam. Melawan orang yang banyak ngomongnya, jawabnya cuma diam aja. Dan juga capek sendiri. Benar, benar. Ada nggak suami yang sering marah-marah? Ada. Yang mana suaminya? Tunjuk. Ya Allah. Ya, yuk belajar sabar, sabar ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ngomong Siti Sarah, saya boleh nikah lagi nggak? Boleh, kata Siti Sarah. Yang penting syaratnya saya yang nyariin. Nyariin. Kalau nyari sendiri mah enak Pak Babin. Iya, kalau nyari sendiri mah nyari yang pirang gitu. Ada istri. Ya kan itu kalau dalam sebuah kehidupan nyata kita, kalau ya Pak, karena yang mencarikannya Siti Sarah
Akhirnya terima Nabi Ibrahim yang disuguhkan Siti Hajar, kulitnya hitam kelam. Terima dong. Namanya dicarikan, nikah sama Siti Hajar yang kedua nih. Gak lama kemudian punya anak Nabi Ismail. Siti Sarah masih belum punya. Cemburu Siti Sarah, dibawa, dipisahin. Memang Nabi Ibrahim udah ngajarin kalau memang nggak bisa sanggup berdua disatuin rumah ya harus dipisahkan. Trik itu Pak Polisi, Pak Badi. Bikin rumah satu, rumah dua. Gitu. Jadi aman. Enggak, bukan ngajarin Nabi Ibrahim, begitu ceritanya. Nah buktinya ada jazirah Arab karena memang wasilahnya Nabi Ismail dibawa sama Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Yang pada akhirnya ada yang namanya sa'i. Tolong juga. Satu hari ceramah lewat kereta publik. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu. Muncullah rukun sa'i karena Siti Hajar bolak-balik Bukit Safa, Bukit Marwah cari air untuk minum Nabi Ismail. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa berangkat umroh haji. Amin. Tawaf di Ka'bah, sa'i Bukit Safa Marwah. Amin. Alhamdulillah hadus dinikmah. Belum lama ini Mumui sama istri berangkat. Sama istri berdua 9 jam di pesawat, ngambil mikot di Bukit Yalamlam, ngambil mikotnya di dalam pesawat. Bapak-bapak pakai kain ihramnya di ruangan khusus, kalau Mui enggak di bangku. Ada Mui pikir anak kecil mah nggak mau gitu. Pakai kain ihram, turun di Jeddah. Anak Mui ngambilnya yang di Jeddah, bukan ke Madinah dulu, ngambilnya yang di Jeddah. Begitu di bandara, dipanggil sama orang Arab pengurus bandara, "Ta'al ya walad, kesini anak kecil." Gitu ngomong. Maju Mui berdua sama istri, ditanya, "Kan umur berapa umur?" 28. Ditanya, "Siapa ini?" "Ini zaujati, ada zaujati." Masya Allah, tabarakallah. Tuh hebat orang Arab. Kaget dia, anak kecil udah nikah. Alhamdulillah. Tawapu sama istri, begitu tawapu pegangan istri. Orang mah suami megangin istri, istri megangin suami. Sa'i beres tawaf, udah beres nih tawaf nih. Sa'i bolak-balik baru 4 balikan. Kita ke belakang, kita terakhir jalan. Kaki udah pegel, istri Mui nolek. Mau digendong nggak, Pak? Alhamdulillah, itu untungnya punya suami gede, punya istri gede. Suaminya kecil nggak apa-apa. Alhamdulillah, kalau ketiduran istri yang bawa ke kamar. Sebab ngalamin tidur di depan TV, kebetulan kecapean. Tahu-tahu bangun tidur udah di kamar. Nggak tahu udah yang gotong istri. Kalau pernah digotong sama istri. Belum. Bapak-bapak pernah, Pak? Belum, cuma Mui doang. Alhamdulillah. Udah deh, malam ini mah nggak terlalu serius-serius amat ngajinya. Maaf ya Kiai ya. Mohon maaf, Mui dibikin bahagia jamaah. Mudah-mudahan dengan bahagia ini jamaah yang lagi pusing, mudah-mudahan Allah hilangin kepusingannya. Di pengajian doang, pulang ngeriut lagi. Enggak ya, insya Allah dengan bahagia segala masalah apapun akan hilang. Hidup itu kalau dengan bahagia, pusat dari kebahagiaan dengan sikap yang tenang, tidak ada beban yang berat. Apa sih yang membuat mobil ini lewat lambat? Coba, Bu, ibu-ibu sering ngeliat mobil tronton nggak yang gede-gede? Sering. Yang bawa pisang. Sering nggak? Kebetulan dulu Mui pernah mampir di sini sebelum ke Indosiar. Oh. Pernah. Mui pernah mampir di wilayah jualan apa ya, keripik apa di gitu. Pernah mampir di situ Mui sebelum ke Indosiar. Karena Mui beli obat sakit gigi waktu
waktu 2015 naik mobil pisang kayak 300. Alhamdulillah berkah mobil pisang dapat juara 1 2015. Alhamdulillahirobbil. Yang membuat mobil lambat itu karena membawa beban yang berat. Itulah yang kadang yang membuat doa kita nggak cepat dikabulin karena banyak beban dosa di mulut, di telinga, di mata kita, di hati kita, benar. Yang membuat lambatnya kita ini tembus dari ridhonya Allah karena banyak beban, betul. Maka Nabi Muhammad hadir membawa kebahagiaan dengan senyuman. Mudah-mudahan dengan bahagia segala beban kita, dosa-dosa kita sedikit demi sedikit karena kita berharap berkah maulid, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, hari ini kami bahagia, bahkan lebih bahagia daripada Abu Lahab. Bahagiakan kami ya Allah dunia akhirat. Amin ya robbal. Kita cerita Nabi Ismail gak jadi disembelih. Karena Nabi Ismail itu hampir disembelih gak jadi. Kenapa? Karena Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan syariat kurbannya, dengan kambing yang hampir disembelih kata Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ayahku sendiri yang hampir disembelih oleh kakiku Abdul Muthalib. Kenapa? Pada saat itu Abdul Muthalib mendapatkan taruhan di depan Ka'bah, di depan berhala Hubal yang keluar 10 anak itu yang namanya Sayyid Abdullah, tapi nggak jadi disembelih. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sayang dengan Abdullah. Terpancar cahaya keindahan di wajah Abdullah karena di dalam tubuhnya Sayyid Abdullah ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak sholawat mengingat sejarah Nabi Muhammad terpancar di dalam tubuh, di dalam wajah kita cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf anak kecil nggak boleh tidur malam-malam. Ini udah 11. Terus. Ibu bapak jangan pulang dulu. Nanti ditutup sama doa. Ibu-ibu kalau pulang duluan sebelum doa doain kau suaminya kawin lagi. Ya, mohon maaf Kiai semuanya, Pak Polisi, Pak Lurah, mohon maaf kalau yang kecil ini kurang sopan, kurang tata krama, mohon maaf. Yang jelas Umi hadir ke sini adalah idkhul surur, membahagiakan panitia, membahagiakan masyarakat kebun sayur. Mudah-mudahan pun kita dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada janda rambutnya pirang bawa ke Pak Polisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.